Perkenalkan, nama saya Ilmi Ulfa Nur Aisyah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan menampilkan video PPL pertemuan kedua dengan materi pembelajaran jenis-jenis pelanggaran HAM menggunakan metode pembelajaran PBL. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua? Alhamdulillah ya. Sekarang ya pelajaran PPKN ya. Untuk memulai pelajaran ya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya ya untuk membacakan doa. Ya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Abdul Goni, Adit, Alif, Anggi, Ardi. Nah ya, untuk ya menumbuhkan ya rasa nasionalisme kita ya, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan yang memimpin. Neng, ayo maju. Hari ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya, udah pada hafal semua ya? Ya. Yang lainnya berdiri ayo. Terima kasih ya, silakan duduk Neng. Ya, pertemuan minggu kemarin ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Tentang pelanggaran HAM. Ya, ada yang masih ingat pengertian pelanggaran HAM? Coba siapa? Neng, Feliza. Nah, tepuk tangan buat Feliza. Kita masuk ke pembelajaran ya hari ini ya tentang jenis pelanggaran HAM ya. Nah, ini kompetensi dasar ya. Nanti yang kita pelajari hari ini ya, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Yang kedua, menentukan hasil analisis ya pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Setelah itu ada juga tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah nanti ya Ibu akan kalian akan membentuk beberapa kelompok ya, 6 kelompok ya. Nanti dengan tema yang berbeda-beda ya menganalisisnya ya. Setelah itu nanti berdiskusi ya mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM ya, terutama pelanggaran HAM berat ya. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas ya mengenai pelanggaran HAM berat tersebut ya. Nanti juga menuliskan di dalam LKPD sebelumnya ya. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Nah, nanti juga ada penilaian ya yang akan Ibu ambil ya. Penilaian sikap. Nah, ini selama pembelajaran ya. Sikapnya selama pembelajaran nanti akan Ibu lihat ya bagaimana ya
nanti Ibu akan mencatatnya juga. Ya, yang kedua itu penilaian pengetahuan ya, ada LKPD nanti yang Ibu bagikan dalam kelompok ya. Terus juga ada tugas ya, tugas individu nanti di dalam kuisis untuk dikerjakan ya. Ada juga penilaian keterampilan dari diskusi ya maupun dari presentasi ya. Nah ya, setelah itu kita nanti akan menonton video ya. Sebentar Ibu siapkan dulu videonya. Nah ya tadi ya setelah melihat video ya, tadi videonya itu tentang apa? Pelanggaran HAM ringan dan berat ya. Tadi siapa yang memperhatikan atau ada yang tahu nggak pelanggaran HAM ringan tuh apa? Coba Neng Natasha ya. Nah, tepuk tangan buat Natasha. Sekarang berkumpul dulu dalam kelompok ya yang sudah kemarin di-share oleh KM-nya. Sekarang silakan berkelompok dulu, ayo. Kelompok 1 di mana? Boleh. Kelompok 1 di mana? Di depan. Kelompok 1 di depan sini. 5 4 ya. Nah, ya tema. Nah, kalau nggak ada ya nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di sini ada 6 pertanyaan ya yang berkaitan dengan tema kelompoknya. Nah, sudah memegang LKPD-nya ya. Sekarang dicari boleh di bahan ajar yang udah Ibu bagikan atau boleh dicari di internet ya menggunakan HP-nya untuk mencari informasi. Silahkan ya untuk menjawab pertanyaan. Sok sekarang dimulai ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ada kesulitan nggak nih? Sarannya aja kelompoknya. Apa? Nggak apa-apa, tersangkanya saja ya. Sama proses penyelesaiannya aja. Ira ngomong celik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan hasil kelompok training kami. Ceritakan secara singkat kasus pelanggaran HAM tersebut. Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984
di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung terbakar. 2. Tulisan waktu dan tempat terjadi kasus pelanggaran tersebut. Pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Nomor 3. Cari penyebab kejadian kasus tersebut. Penyebab penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintah Orde Baru, namun implementasi yang terlalu direndahkan membuat beberapa kelompok tidak setuju sehingga terjadi bentrokan berbau sara. 4. Berada jumlah korban tersebut tertuliskan namanya. Berdasarkan catatan resmi diketahui terdapat 24 korban tewas dan 54 terluka. Ceritakan bagaimana proses penyelesaian kasus tersebut. Dengan menangkap 8 menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebar arti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demo tersebut. Sebaiknya jika ada permasalahan antara kedua belah pihak atau lebih, sebaiknya perwakilan dari pihak-pihak tersebut dipertemukan agar bisa berdiskusi untuk mempertemukan titik terangnya. Udah, ini satu aja. Berdamai. Akhirnya berdamai. Dan akhir dari kasus Tanjung Priok adalah kedua belah pihak melakukan perdamaian. Terdapat 24 korban tewas dan 54 terluka. Oke. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ya. Tadi setelah presentasi kelompok ya. Ada yang masih belum mengerti tidak? Ada yang masih belum mengerti enggak? Nah ya, ini ya, Ibu udah share ya di link di grup WA ya untuk mengerjakan soal kuisis. Silahkan masuk dulu ke kuisisnya. Presentasi kelompok ya. Sekarang ada yang bisa nggak merefleksikan pembelajaran hari ini? Refleksi. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, Hasful, silakan. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran dan peringatan ke depannya supaya peristiwa yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Nah ya, tepuk tangan ya buat Hasful ya. Nah, dari yang lainnya ada yang bisa merefleksikan lainnya pembelajaran hari ini? Sok Neng. Refleksi 2. Kami dapat mengetahui peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengungkap orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Nah, itu ya. Jadi tadi kan kalian mencari ya pelanggaran HAM berat ya. Ada orang yang bertanggung jawab ya.
atau pelaku pelanggarannya ya dan proses penyelesaiannya. Jadi kita mengetahui ya, oh pelanggaran HAM berat tadi seperti bom Bali ya telah terselesaikan ya. Peristiwa Tanjung Priuk juga sudah terselesaikan ya. Seperti itu ya, tepuk tangan ya buat kita semua. Ada yang masih mau ditanyakan dulu nggak? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah sudah ya. Sekarang ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Menurut kalian bagaimana? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Terus? Menambah ilmu. Apalagi? Apalagi? Jadi aktif nggak dalam bertanya? Ya belajar aktif dalam bertanya ya. Nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan gak nih dalam pembelajaran hari ini? Ayo Neng. Dari situ kami dapat mengetahui pelanggaran hak asasi manusia. Dari situ kami dapat mengetahui pelanggaran hak asasi manusia ringan dan berat dalam kelompok mencari informasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang mendapatkan perhatian dari masyarakat, hal tersebut menjadikan pembelajaran supaya tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari. Nah ya tepuk tangan ya buat Salsa ya. Ya jadi betul ya kata tadi Salsa ya. Jadi tadi pasti pelanggaran HAM ringan ya, berat di Indonesia tuh dalam kehidupan sehari-harinya tuh banyak ya kita menemui ya. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi enggak? Ya Binta. Beberapa kasus mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dari sana kita dapat mengetahui proses penegakan HAM oleh aparat negara untuk mengungkap kasus tersebut. Ya, tepuk tangan dulu buat Bila. Nah, ketika kasus itu ya di masyarakat misalnya disorot oleh masyarakat ya. Jadi kita tahu ya penegakan HAM-nya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa ya supaya tidak terjadi kasus di kemudian hari seperti itu. Ya nggak setuju nggak nih dengan pendapatnya Binta? Setuju ya. Ada yang mau bertanya nggak atau kurang jelas? Sudah jelas semua belum? Sudah ya. Nah kalau sudah ya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah ya kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Jadi pembelajaran ya untuk minggu depan ya mengenai demokrasi Pancasila ya. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Ya sudah semangat ya. Ibu terima kasih ya kepada kalian ya yang telah mengikuti pembelajaran PKN hari ini ya. Silakan untuk KM-nya memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.